Pemirsa, hari ini terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Anas Urbaningrum membacakan nota pembelaannya atau pledoi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pledoi itu merupakan tanggapan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya mengenai jalannya pembacaan pledoi, langsung bergabung dengan reporter Berita 1, Katrina Inandia. Ya Katrina, apa inti pledoi yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum dalam sidang hari ini? Ya Doni, akhirnya sidang pembacaan pledoi oleh Anas Urbaningrum dimulai pada pukul 15.40 sore tadi. Dan ada beberapa poin yang dijabarkan oleh Anas dalam pledoinya. Yang pertama kali ia ucapkan adalah terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Majelis Hakim atas persidangan yang menurutnya cukup berkualitas. Namun dalam poin ini juga ada beberapa sindiran karena ia sempat menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum bersifat sedikit subjektif dalam persidangan. Selain itu juga ia mengatakan bahwa mengenai metode klarifikasi bangun persepsi yang ada di tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurutnya hal ini juga harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Mengapa? Karena menurutnya Jaksa Penuntut Umum sendiri membangun persepsi mengenai penerimaan gratifikasi berupa mobil Harrier yang diterimanya hingga masuk ke dalam dakwaan, karena sampai akhir persidangan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mobil Toyota Harrier itu adalah benar sebuah gratifikasi. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga dianggap membangun persepsi mengenai dirinya yang akan nyapres seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nazarudin. Menurutnya persepsi ini dibangun hanya melalui SMS yang diterima oleh istri Anas yang merupakan dukungan dalam bentuk doa dan harapan, bukan benar-benar karena ia ingin ikut nyapres. Lalu selanjutnya adalah mengenai keterangan Pinocchio. Ia menyebut keterangan Pinocchio di sini karena menurutnya semua keterangan yang diberikan oleh Muhammad Nazarudin adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Namun itu adalah hak bagi Jaksa Penuntut Umum maupun bagi Majelis Hakim bila ingin mempercayai keterangan dari Muhammad Nazarudin ini. Meskipun dalam kesaksian saksi-saksi lainnya memang mereka mengatakan mereka sempat dipaksa oleh Nazarudin untuk memberikan kesaksian palsu. Lalu poin berikutnya adalah mengenai jumlah saksi. Anas mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan 91 saksi memberatkan ditambah 3 orang saksi ahli, sementara dirinya beserta penasihat hukum hanya diberikan kesempatan untuk menghadirkan 6 orang saksi meringankan dengan 4 orang saksi ahli. Menurutnya dengan begitu Jaksa Penuntut Umum tidak boleh mengatakan bahwa keterangan para saksi ini tidak valid karena memiliki kedekatan dengan Anas, karena awalnya Anas ingin menghadirkan 30 orang saksi, namun karena keterbatasan waktu ia hanya diizinkan untuk membawa 6 orang saksi. Lalu yang terakhir adalah mengenai dakwaan korupsi politik di Kongres Partai Demokrat. Menurutnya hal ini tidak bisa dijadikan tuntutan karena menurutnya pertama ia tidak terlibat secara langsung mengenai money politik yang terjadi pada saat Kongres Partai Demokrat, dan yang kedua itu adalah isu di internal Partai Demokrat sehingga ia tidak boleh dilibatkan dalam hal tersebut. Doni. Katrina, dari pantauan Anda, apakah ada catatan menarik yang disampaikan melalui pledoi Anas Urbaningrum dalam sidang hari ini? Ya Doni, sebenarnya ada hal yang sangat menarik dalam pledoi Anas hari ini adalah karena Anas membacakan sendiri pledoi yang ia tulis sendiri dengan tulisan tangan sebanyak 80 halaman. Pledoi ini ia rampungkan dalam waktu kurang lebih 10 hari. Ia memang terpaksa untuk menulis dengan tangan karena di dalam masa tahanan ia tidak diberikan fasilitas untuk menuliskan pledoi tersebut. Dan juga ada beberapa fakta yang dia beberkan di dalam pledoinya yang cukup menarik adalah ketidaksinkronan Jaksa Penuntut Umum, di mana jumlah angka yang ada di dakwaan dan dituntutan berbeda-beda, dan juga ada barang bukti yang tidak sesuai. Contohnya adalah barang bukti bon yang menurut jaksa adalah bon yang diberikan saat PT Adikarya memberikan uang kepada Munadi Herlambang tertanggal 19 Mei, 1 Juni, dan 18 Juni 2010. Sementara Munadi Herlambang melakukan pembayaran yang katanya uang tersebut diberikan untuk Munadi Herlambang untuk pembayaran tersebut adalah pada tanggal 21 April dan 26 April 2010, sehingga hal itu sebenarnya tidak mungkin terjadi. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Doni. Ya, terima kasih Katrina. Selamat bertugas kembali. Katrina Inandia melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.